Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Marne Franciscus Sutagalung dari kelas 2 TIC. NIM saya 2225100097. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya di mata kuliah pemrograman visual. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi restoran yang berbasis dengan database. Nah, di sini kita diarahkan langsung ke menu from login. Nah, di sini kita kita akan memantau perubahan database saya. Saya menggunakan MySQL Workbench sebagai code editor dari MySQL saya. Di sini karena saya belum punya akun, saya berencana buat akun. Belum punya akun, daftar. Di sini saya akan masukkan nama saya Adi. Adi 123. Terus saya masukkan Gmail saya. Aplikasi saya ini sudah transkripsi secara Gmail untuk mendapatkan poin penting dari transkripsi. Soal contoh @gmail.com. Oke, saya akan kirim kode ke Gmail saya untuk melanjutkan verifikasi dari aplikasi saya. Di sini sudah tradingnya sudah jalan, kirim ulang kode dalam 55-54 detik, dan saya akan buka Gmail saya. Apakah sudah masuk dia? Saya refresh. Nah, sini sudah masuk. Hai Adi, silahkan gunakan kode 0684 untuk buka aplikasi kamu. Jangan berikan kode ini kepada orang lain. Apa yang akan terjadi jika kita membuat kode yang salah? Kita daftar. Kode aplikasi Anda salah, silakan ulangi. Namun, jika kita buat kode aplikasi benar, daftar. Akun berhasil daftar, silakan kembali ke login. Nah, jadi akun kita yang bernama Adi dan Adi123 sebagai password sudah berhasil daftar. Sekarang kita masuk ke menu login tadi. Di sini saya juga menggunakan suatu untuk mengubah kata sandi. Jika kita lupa kata sandi, nanti akan kita coba lagi. Kita kembali lagi, Adi. Kata sandinya tadi kita buat Adi 123. Kita cek di MySQL apakah sudah masuk dia. Select bintang from pelanggan. Nah, di sini sudah masuk ya. Adi123 dengan visual contoh gmail.com sebagai Gmailnya. Terus kita masuk lagi ke sini. Kita login. Nah, di sini ada proses. Sekarang di sini ada proses untuk masuk ke menu utama, menyiapkan data makanan, memproses menu utama, mengecek validasi akun. Yang terakhir selesai. Setelah selesai, kita tunggu sebesar 3 detik untuk masuk ke menu utama. Nah, di sini sudah masuk ke menu utama, restoran Mountain Blue. Terus di sini selamat malam Adi, kumpulkan koin untuk mendapatkan bonus. Nah, di sini pada bagian pertama di sini ada mode gelap, kita bisa melihat di sini. Jika mode gelapnya diaktifkan, hidup. Nah, menu utama kita akan berubah menjadi dark theme atau tema gelap. Ini saya rancang untuk menyamankan mata dari user untuk menggunakan aplikasi saya. Nah, yang di sini kita lihat bisa ada sebuah diskon besar-besaran di sini. Ada paket Burger King yang akan berakhir dalam 2 jam 52 menit dan 8 detik. Ini saya menggunakan timer, di mana timer jam habisnya itu dikurangi sama jam sekarang. Oke, sekarang kita pergi ke riwayat. Ups, Anda belum memiliki riwayat pesan. Kenapa? Karena akun ini kan baru, jadi belum ada pesanannya. Nanti kita cek apakah pesannya sudah ada. Kita tutup dulu. Terus ke tentang mengenai aplikasi. Aplikasi pemesanan makanan dengan menggunakan sistem database merupakan tugas akhir dari topik mata kuliah kami, yakni pemrograman visual, agar dapat mengembangkan apa yang kami pelajari dalam satu semester ini. Aplikasi yang dikandung harus bernilai 1. Desain grafis, 2. Operasi CRUD database, 3. Operasi aritmatika, dan yang terakhir adalah sistem dapat dicerna dengan baik oleh interface. Nah, di sini saya memberikan satu GT Expert
untuk mengirimkan saran kepada admin untuk mendapatkan hal positif dan hal negatif agar bisa berkembang. Kita close, nanti kita pikirkan dulu apa kelemahan dari pikir saya. Nah, di sini saya sudah buat beberapa menu. Ada sekitar 12 menu minuman dari jus mangga, jus jeruk, kopi latte, dan lain-lain. Nah, sekarang saya ingin mencontohkan satu, saya ingin beli kopi latte 2. Jika saya klik troli, maka di panel troli saya akan datang kopi latte sebanyak quantity 2 dan harganya 50.000. 50.000 dapatnya adalah 25.000 dikali 2. Dan di makanan, saya punya sekitar 24 menu. Nah, saya akan melihat menu sekitar ayam bakar 3, troli, 45.000 dikali 3, 135.000. Dan saya menginginkan kue keranjang 1 tambah 1 kali 50.000, totalnya jadi 235.000. Nah, saya ingin mencari algoritma pencarian saya di sini. Jika kita contohkan di sini, stick. Stick, apakah stick ada? Kita cari. Oh, ternyata sticknya belum masuk. Kita coba yang lain saja. Kita coba bakmi, coba bakmi. Nah, di sini sudah muncul bakmi dengan gambar bakmi, harga 34.000. Kita beli satu, bakmi 134.000. Dan totalnya jadi 269.000. Oke, sekarang kita yang bayar. Nah, sekarang kita ditujukan ke menu pembayaran. Ini adalah yang kita pesan tadi, kopi latte sebanyak 2, 50.000, ayam bakar sebanyak 3, 135.000, kue keranjang sebanyak 1, 50.000, bakmi sebanyak 1, 34.000. Apa yang terjadi kalau kita tekan submit, silakan pilih salah satu metode pembayaran. Yang artinya kita harus memilih dari tab akhir pemesanan, makan di tempat atau makan di rumah. Jadi, jika kita klik makan di rumah, jadi kita pilih kecamatan, saya menyimpan beberapa kelurahan ini dalam area list dengan action performance dari combo box. Nah, kita pilih Medan Selayang, otomatis kelurahan yang di sini adalah kelurahan dari Medan Selayang. Kita cari Tanjung Sari. Kita cari alamat tujuan, Jalan Cempedak. Oke, ini adalah lokasi saya. Kita submit. Oh, ternyata nomor telepon saya belum terisi, jadi dikasih peringatan, silakan isi seperti ini. Saya kasih nomor telepon saya, 0877 9616 2643. Ini adalah nomor telepon saya, dan metode pembayaran yang saya inginkan adalah BCA, dan nomor pembayaran saya 9836. Nah, di sini kita bisa melihat subtotal saya 269.000, ditambah pengemesan 4.000, ditambah ongkos kirimnya 5.000, jadi totalnya 278.000. Oke, kita submit. Terima kasih, silakan tunggu pesanan Anda. Jadi pesanan saya sedang diproses di dalam restoran. Sekarang kita ingin buktikan yang makan di tempat. Tadi kan makan di rumah, sekarang makan di tempat atau di restorannya sendiri. Kita masuk ke menu utama. Sudah kembali ke menu utamanya tadi, kita reset dulu yang tadi itu. Reset. Oke, kita mau beli sekitar lele hijau sebanyak 2 troli. Dan minumannya saya ingin kopi susu sebanyak 1 troli. Oke. Saya ingin mencontohkan Burger King ini juga di sekarang. Pakai Burger King sebanyak 1 seharga 120.000. Oke, kita bayar. Nah, masuk lagi ke menu pembayaran. Nah, di sini saya buka Google Map. Saya membuat suatu window toolkit untuk masuk ke dalam browse untuk mengecek jarak antara user dengan alamat restoran saya. Saya klik Google Map dulu. Nah, jika saya klik, ini langsung akan diarahkan ke dalam Google Map, lokasi tempat restoran saya. Nah, kira-kira di sini, Medan Madras Hulu, Kecamatan Medan Polunya.
ini bukanlah tempat yang sebenarnya. Terus kita klik makanin tempat. Nah, jika diklik makanin tempat, maka otomatis form pembayaran tadi tidak akan muncul. Karena dia akan ditunggu langsung di restorannya. Pengiriman, dan juga pengemasan tidak ada. Dan sini bilang, silakan kunjungi restoran kami di Jalan Martapus, nomor 48B, samping Sampaja Medan. Makanan akan langsung disiapkan 10 menit setelah submit. Kita submit. Terima kasih, silakan datang ke restoran kami. Kita cek apakah data kita masuk dulu ke dalam MySQL. Select bintang from riwayat admin. Ctrl Enter. Nah, di sini langsung masuk ya. Adi, Kopilete, 7. Kecamatan Medan Selayang. Ini yang tadi ke alamat saya dan ini restoran Mountain Blue yang saya makan di tempat. 2023-0715 BCA, nomor telepon saya, dan ini subtotalnya semua. Dan di sini statusnya masih no ya. Jika statusnya no, berarti makanannya belum sampai. Oke, di sini saya pakai dua form. Satu form untuk user dan satu lagi form untuk admin. Kita buka form untuk adminnya. Ini kita teruskan dulu. Aldi 12345. Oke, Anda berhasil login. Nah, disinilah semuanya yang tadi kita termasukkan. Di sini semuanya data yang telah disimpan. Restoran Mountain Blue, prinsip Mountain Blue mengutamakan kualitas daripada kuantitas, memberikan rasa yang nikmat selalunya, tidak meninggalkan resep pendahulu, selalu kreatif dan meracik. Omset Mountain Blue bulan ini 7.442.000 dan hari ini sekitar 2.597.000. Di sini saya menggunakan perintah select from card date dan select bintang from where mon sama dengan. Dan penjualan Mountain Blue hari ini ada 6 produk di bulan ini dan hari ini sekitar 49. Maaf ini kebalik, 49 bulan ini dan hari ini sekitar 6. Kita kembali ke sini. Nah, disinilah semua daftar makanan tadi. Adi, Copilot, terus 69.000, 27.000. Nah, jika saya cari kalender, saya ingin mencari nih, mencontohkan 2023-0709. Apakah berhasil? Dia akan mencari data yang ada di 2023-0709. 0709. Oke, udah pas. Saya tutup kalendernya, cari. Maka otomatis tabel yang tersini semua akan mencari transaksi yang terjadi di tanggal ini. Dan di sini kita melihat semua makanannya di sini. Ayam bakar, nasi goreng, ayam bakar, nasi goreng kerang balado, iga bakar, dan kentang sambal. Kita refresh lagi. Dan kita jika cari nama pengguna, kita cari Adi yang tadi ya. Adi kita cari. Nah, di sini ada 3. Copilot dan yang tadi lele hijau kopi susu pakai Burger King. Kita refresh lagi. Nah, history itu kan tidak bisa diedit, hanya bisa dihapus untuk mengurangi penyimpanan dari database. Jadi saya membuat satu perintah di sini untuk hapus. Saya ingin menghapus yang user ini, user, hapus. Berhasil hapus data. Jika kita refresh, nah user tadi itu tidak ada lagi. Oke, lanjut ke form ketiga. Di sini ada pengeditan makanan nih. Ada iga bakar, ayam bakar. Nah, saya ingin mencontohkannya dan mengaplikasikannya ke dalam praktik saya. Nah, iga bakar sesuai kan yang sama yang tadi. Harganya 40.000, stoknya 89, ayam bakar, nasi goreng. Jadi data yang tadi kita lihat di form user itu diambil dari sini semua. Nah, saya ingin mengedit satu nih. Saya ingin mengedit yang kentang sambal. Kentang sambal, makanan. Terus kita ubah dia jadi pepes. Harga pepesnya kita buat 78.000. Stoknya kita buat 21. Terus gambarnya kita ganti gambar. Di sini saya akan mencari file saya di download. Saya sudah menyiapkannya tadi, download. Terus di gambarnya, oh, pepes. Hmm. Nah, ini pepes.jpg, open. Di review dulu gambarnya ini, terus terapkan gambar. Gambar berhasil diupload. Nah, terus kita edit datanya, si pepes, data berhasil diupload. Nah, otomatis
Yang tadi si kentang sambal berubah jadi pepes 78.021 dan makanan. Ini dia. Ini. Nah, ini semua makan-makan yang saya punya di data saya. Terus di sini kembali ke sini. Nah, di sinilah semuanya di sorting. Sorry, saya salah. Di sinilah semua pegawai-pegawainya. Misal ada Rusli, umurnya 34, jengkel pria, dan jabatan sebagai waiter, dan lain-lain. Saya ingin masukkan satu pegawai, namanya itu si Joni. Joni umurnya sebagai 20 tahun, jenis kelamin pria, dia sebagai D3, dan jabatannya sebagai kurir. Jadwal kerjanya jam 2 sampai jam 8 malam, gaji per bulan sekitar 3 juta saya, 3 juta. Nomor telepon 9087. 0876. Oke, alamatnya Jalan Kerasi. Tambah data, berhasil tambah data pegawai. Joni 20, pria D3, kurir 1400 sampai 23 juta. Kita hapuskan. Oke, sekarang saya ingin perintah update. Kita ingin update si Umar. Umar sebagai kurir. Saya ingin si Umar ini kayaknya dia lebih bagus jadi waiter deh. Jadi kita ubah si Umar jadi waiter. Jadi kalau masih D3, dia jadi waiter saja. Waiter. Jam kerjanya jadi jam 8 sampai jam 14. Gaji per bulannya jadi 3.500.000. Oke, kita update. Berhasil edit data pegawai. Si Umar jadi waiter. Nah, untuk menghapus, saya ingin menghapus si Rusli nih. Soalnya dia udah 34 tahun kan. Kita hapus saja. Delete. Berhasil hapus data. Si Rusli sudah terhapus. Nah, yang terakhir, di sini prosesnya. Di sini form penyortingan barang saya. Pesanan dari pelanggan, pesanan yang sedang dimasak, dan pesanan yang sedang diantar. Pesanan yang sedang dari pelanggan, yang tadi itu Adi, kode pesanannya langsung muncul. Saya perintah select bintang from decrement untuk mencari data terakhir dari kode pesanan. Nah, kode koki. Kode koki yang tadi kita ambil itu dapatnya dari sini. Nih, yang koki. Ini koki. Gom-gom. Joni. Joni kuret ya. Gom-gom. Nah, semisal kita buat aja BEM N903. Kalau kita buat aja BEM N903. Enter. Nah, dia tidak muncul. Karena dia bukan koki. Tapi karena gom-gom, gom malah koki. BEM N902. Kita klik sini. BEM N902. Enter. Namanya akan muncul, gom-gom. Dan kita klik ke koki, maka dia akan mengantarkan informasi ke koki untuk makanannya akan dimasak. Ke koki. Berhasil tambah data. Form dari pelanggan akan berkurang dan pesanan yang sedang dimasak akan bertambah. Di sini saya tidak menggunakan tabel lain, cuma sini menggunakan 3 kolom untuk penyortingan. Terus yang tadi, jika sudah dimasak, masuk ke kode pesanan BMA 587. Nah, kode kurir. Kode kurir dapatnya dari mana? Dari yang tadi juga. Apa jadinya? Kita buat kode pegawainya itu BMN 904. Kita tengok. BMN 904. Tidak muncul. Namun, jika kita buat si kurir, BMN 905, kita ingin si Joni. BMN 905. Enter. Joni. Nah, jika kita klik ke kurir, maka kurir akan mengantarkan makanan kita ke informasi. Di sini saya buat perintah set editable false. Dia hanya bisa mengambil dari database, tidak bisa mengedit nama. Jika kita klik ke kurir, nah berhasil update data with kurir. Jadi data yang di sini nanti akan dipindahkan ke pesanan yang sedang diantar. Oke, masuk ke sini. Nah, kita buka browse saya. Di sini saya buat satu perintah. Bentar. Nah, di sini ada perintah nih. Pengiriman paket makanan. Hai Adi, pesanan Anda kode pesanan. Ini tadi kode pesanan saya. Sorry. Yang ini. Kode pesanan BMA 587.
Hai Adi, pesanan Anda kode pesan di BMA 587 telah selesai dibuat. Pesanan yang sedang diantar ke alamat tujuan. Siapkan uang sarga Rp258.000. Itu tadi sesuai dengan harga kita ya. Nama kurir si Joni dan nomor telepon 0876241729. Jadi si user ini akan segala wanti-wanti dengan si kurirnya untuk mengecek kurirnya. Nah, kita masuk lagi ke sini. Jika si kurir telah selesai, maka paketnya akan selesai. Selesai. Berhasil. Maka di sini akan berkurang, dia akan masuk ke form riwayat makanan yang telah selesai. Nah, sekarang saya ingin mengecek lagi nih, satu lagi nih, yang makan di restoran tadi. Ini, kode kokinya, kita tambah satu koki lagi deh, kalau gitu. Kita tambah satu koki, namanya itu kalau nggak salah Romeo. Umurnya itu 19, karena dia sangat handal dalam memasak. Pria, S1, jabatan sebagai koki. Jam kerja dia jam padat, jam 5 sampai jam 11. Gaji per bulan 8 juta. 123, 123. Nomor telepon 09 089765432456. Alamatnya di Jalan Pasar 7. Tambah. Berarti tambah data pegawai. Si Romeo sebagai cookie. Nah, kita ingin menggunakan si Romeo untuk masak makanan kita yang tadi. Tadi si Romeo itu kodenya Romeo. Ntar dulu ya. Romeo BMN 906. Ini tadi Romeo. Kode kurirnya BMN 906. Nah, di sini akan datang namanya Romeo ke cookie. Berhasil tambah data. Nah, data yang dimasak akan masuk ke sini. Oke. Nah, kan kalau dia makan di restoran dia tidak akan dikurir. Jadi saya membuat set visible kode cookie dan kode nama cookienya ini, nama kode kurir dan nama kurirnya tidak tersedia. Jadi langsung selesai. Selesai. Berhasil update data non kurir. Terus selesai, kita harus segarkan lagi. Terus kita masuk ke dalam form ini tadi, menu utama. Nah, ini tadi menu utamanya, kita cek riwayatnya. Riwayatnya sudah muncul ya, dari hijau. Dan yang tadi yang kurir tadi masih dalam perjalanan ya. Tutup dulu bentar. Nah, makanan, kita cek apakah makanan tadi telah terupdate. Oh, makanan. Makanan. Oh, di sini saya menggunakan perintah glabel. Jadi nanti kita coba saja. Di sini gambarnya sudah masuk, cuman nama-namanya serta harganya belum masuk semua. Kita coba refresh lagi. Kita teruskan dulu. Teruskan. Terus kita masuk ulang lagi. Login admin. Ulang file. Oke, kita masuk. Kita sekarang ingin mengecek update kata sandi dulu. Pak kata sandi. Akun saya tadi namanya Adi. Visual contoh gmail.com. Saya kirim code untuk mengganti kata sandi saya. Kita masuk boxnya dulu. Oh, lalu, nah, refresh. Reset kata sandi. Reset kata sandi. Gunakan 8904 untuk membuka aplikasi kamu. Jangan berikan kode ini untuk orang lain. Oke, kita Ctrl C. Jadi kita buat dia
Misal masih belum 76. Kalau sandi kita gokil, kita ganti. Kode Anda salah, kode kita ini salah. Jadi kalau kita masukkan yang coding tadi itu, Ctrl V, kita masukkan kelas sandi baru kita nih, peran 123. Jangan dong, Aju Tegarung aja. Aju Tegarung, kita ganti. Berhasil ganti kata sandi, silahkan kembali ke menu login. Jadi kata sandi kita jadi Aju Tegarung. Kita cek ya. Adi. Kata sandi sebelumnya tadi kalau nggak salah Adi 123. Kelihatannya kata sandi Anda salah. Jadi kata sandi kita terupdate. Bisa kita cek di sini ya. Select bintang from pelanggan. Pelanggan. Nah, tergantikan Adi Tagalung. Dari Adi 13 jadi Adi Tagalung. Jadi kita masuk lagi, Adi Tagalung. Login. Kembali ke menu proses. Di sini saya menggunakan proses karena memang kelemahan dari aplikasi ini dia menyimpan database ke dalam release terus release tadi masukkan ke dalam label. Jadi membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi kita membuat satu saran nanti di aplikasi saya pengambilan data yang cukup lama. Masuk. Nah, sini tadi sudah selesai. Kita cek makanan tadi. Nah, si Pepes sudah update nih. Jadi 78.000 yang tadi 45.000 dia si kentang sambal jadi Pepes berhasil. Terus kita masukkan saran dulu. Kita masukkan saran. Hmm, aplikasi sudah mumpuni. Namun pengambilan data cukup lama. Terima kasih atas saran Anda. Jadi saran saya sudah bisa masuk. Oke, kita tutup. Terus. Nah, di sini kita kembali dulu lagi ke menu yang tadi. Sini sudah selesai semua. Segarkan. Oke. Nah, kita cek saran yang tadi itu masuk atau tidak. Kita lihatnya dari kita close dulu. Close untuk yang bagian admin. Masuk admin, kita run ulang lagi dari sini. Aldi 1 2 3 4 5. Oke, akan masuk ke yang tadi itu ke frame untuk admin. Kita cek dia. Oh, ternyata belum masuk datanya. Oke, sampai di sini saja. Sekian dari presentasi saya.